Halo, nama saya Ignatius Widianto Nurdoro. Pada saat ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul #MO yang merupakan karangan dari Profesor Reinald Kasali. Nah, siapa Profesor Reinald Kasali? Dia merupakan seorang akademisi dan sekaligus praktisi bisnis yang ada di Indonesia. Dan dia juga merupakan seorang guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, berdasarkan perjalanan karir yang telah ia jalani sampai saat ini, dan berdasarkan penghargaan yang telah ia raih, ia dapat dikenal menjadi seorang bapak disruption Indonesia. Buku MO ini merupakan karangan ke-31 dari Bapak Profesor Reinald Kasali, dan seperti buku-buku sebelumnya yang mengupas tentang perubahan mindset dan manajemen bisnis, buku #MO ini lebih mengarah pada fenomena bisnis terkini yang terimbas langsung dengan teknologi. Pada sinopsis, penulis menuliskan bahwa Alibaba dapat menghasilkan $1 miliar dalam 1 menit 25 detik, dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya kita juga bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Nah, pada bagian itu mewakili pada orkestrasi, dan pada bagian #SaveAudrey yang muncul dan #Audrey juga bermasalah dan siapa yang menggerakkannya, itu merupakan perwakilan dari bagian mobilisasi yang tertera pada judul. Nah, #MO itu sebenarnya berjudul #mobilisasi dan orkestrasi. Jadi pada buku MO ini lebih membahas pada metode dan teknik-teknik baru yang perlu diwaspadai pada era modern seperti pada saat ini. Persis seperti pada kasus yang terdahulu di mana orang hutan itu dipakai oleh masyarakat Eropa untuk menghadang laju ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. Nah, itu hubungannya itu dijelaskan dalam buku ini. Dan kemudian tuh dijelaskan juga orkestrasi apa yang perlu dilakukan agar dunia usaha itu tetap relevan saat hampir semua domain is no longer domain. Itu di saat mana inti yang menjadi suatu ide pada zaman dahulu itu sudah tidak menjadi inti lagi pada saat ini. Nama mobilisasi dan orkestrasi ini membuat banyak orang gagal paham, karena kita memasuki dunia baru dengan segala pemikiran dan cara-cara baru. Nah, cara-cara baru ini memunculkan kekuatan baru atau new power dan menyingkirkan kekuatan lama old power. Akibatnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa the longer is no longer the main. Itu intinya sudah tidak menjadi inti lagi pada saat ini. Nah, contohnya saja itu pada saat televisi yang mulai kehilangan penontonnya karena penontonnya itu mulai tertarik dengan alternatif lain seperti YouTube dan lain-lain. Nah, sejalan dengan Profesor Reinald Kasali, Menkominfo Rudiantara juga menyatakan bahwa penting untuk menjalankan mobilisasi dan orkestrasi dalam pemerintahan. Nah, karena itu tumbuhnya startup di Indonesia itu sangat didukung oleh pemerintah, karena ini merupakan waktu untuk anak muda, karena anak muda lebih paham tentang teknologi dan mobilisasi maupun orkestrasi. Nah, sehingga pemikiran baru tersebut dapat digunakan untuk membangun negeri ini. Pada zaman dahulu, penguasa aset besar memiliki kuasa yang sangat besar di bidang ekonomi. Namun sejak peradaban digital ini, peradaban mobilisasi dan orkestrasi, para penguasa raksasa tersebut sekarang itu sudah tidak terlalu berpengaruh lagi karena semua itu sudah bergantung pada super apps. Nah, inilah mobilisasi dan orkestrasi di mana ketika raksasa penguasa tersebut itu sudah tidak berperan lagi, karena sebenarnya kita tidak perlu untuk memiliki segalanya lagi. Jadi yang penting itu kita sudah bisa memiliki peran, akses dan jaring. Jadi bukan dengan memiliki modal semuanya. Reinald Kasali juga menyebutkan bahwa siapa sangka, misalnya ketika ada gerakan menyayangi binatang langka seperti menyayangi orang hutan yang ada di Kalimantan tersebut, itu dapat digunakan oleh negara-negara maju untuk menghadang produk turunan dari minyak kelapa sawit yang ada di Indonesia. Ini merupakan penelitian dari kajian Reinald Kasali dan timnya. Buku ini juga membuat saya cukup tersadar, karena sepertinya itu akhir-akhir ini itu terdapat banyak kecenderungan upaya untuk melakukan mobilisasi yang ada di hidup ini. Seperti pada contohnya yang ada di buku ini tuh, ketika Alibaba memobilisasi hari belanja bagi para jomblo pada tanggal 11 bulan 11, yaitu di mana Alibaba melakukan mobilisasi pasar besar-besaran untuk melayani mereka yang terabaikan karena kesendirian, sehingga membuat mereka berpikir bahwa mereka tuh tidak sendiri, tidak kesepian. Nah, sehingga pada saat itu mereka berusaha untuk menghadiahi diri mereka sendiri dengan membeli produk-produk yang ada di Alibaba. Nah, akhirnya jualan pada melapak pada hari itu
dalam waktu hanya 1 menit 25 detik saja itu bisa mencapai 1 miliar US dollar, sedangkan untuk waktu satu harinya dapat mencapai hingga 30,8 miliar US dollar. Atau ini contoh lainnya yang disampaikan pada buku ini itu mobilisasi dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, yaitu Abdullah Azwar Anas, di mana ia melakukan mobilisasi dan mengorkestrasi kebudayaan dan ASN yang ada di daerahnya. Nah, Bupati ini memobilisasi masyarakatnya untuk terlibat dalam 99 event kebudayaan sepanjang tahun 2019 tentang pariwisata. Dalam event tersebut terdapat pertunjukan kolosal tarian Gadung Sewu yang melibatkan hingga 1.200 orang pelajar. Nah, dan hasilnya pada tahun 2006 saja, yang tanpa melakukan mobilisasi dan orkestrasi sepanjang tahun 2006 itu hanya dapat mendatangkan 5.000 orang turis itu sepanjang tahun 2006. Nah, namun setelah Bupati Banyuwangi ini melakukan mobilisasi dan orkestrasi, hasilnya pada tahun 2018 hanya pada waktu sehari saja itu bisa menghasilkan pengunjung sebanyak 1.200. Nah, itu pengunjung datang melalui Bandara Banyuwangi saja. Nah, itu dalam hanya waktu satu hari dibandingkan dengan 1 tahun yang tadi hanya sebanyak 5.000 orang turis. Jadi apa kunci keberhasilan dari semua ini? Penulis menyampaikan bahwa keberhasilan dari semua ini terletak pada MO itu tersendiri, yaitu mobilisasi dan orkestrasi. Nah, lantas apa arti hashtag MO? Nah, ini penulis menjelaskan masing-masing, yaitu bahwa hashtag, tagar atau hashtag ini merupakan suatu simbol yang banyak digunakan masyarakat di media sosial untuk melakukan pencarian terkait yang sedang viral pada saat itu. Nah, tagar ini itu bisa bermunculan dengan maksud sesuatu yang hype. Namun, tagar ini dapat terselip niat-niat baik atau buruk. Nah, terutama itu niat-niat untuk mendapatkan keuntungan, namun juga bisa menjadi niat-niat untuk menjatuhkan sesuatu. Penulis juga menyampaikan bahwa dalam era hyperconnected ini itu terdapat 5 elemen, dan 5 elemen tersebut merupakan elemen yang membuat netizen tergerak atau termobilisasi untuk melakukan sesuatu. Nah, elemen tersebut adalah magnitude, proximity, drama, konflik, dan pertokohan. Nah, dan yang terakhir adalah share. Nah, share itu merupakan mobilisasi online di mana semua orang itu membuat opini-opini di media sosial. Nah, namun dengan share tersebut, opini-opini tersebut itu dapat berubah menjadi suatu gerakan massa yang sangat berpengaruh. Nah, gerakan massa tersebut itu dapat menjadi berpengaruh, menjadi viral, dan berhasil karena juga didukung oleh resources, algoritma, dan keterlibatan dari para tokoh. Nah, share itu disampaikan oleh penulis bahwa share merupakan singkatan dari story, hype, actionable, relevan, dan emosional. Nah, buku ini itu setidaknya bisa menjawab kegalauan bagi banyak pihak mengenai perubahan dan cepatnya teknologi pada zaman modern ini. Nah, penulis juga menyampaikan pesan bahwa jika Anda ingin tetap kokoh berdiri di tengahnya arus diskursi ini, maka Anda harus mempelajari dan menguasai strategi yang diyakini menjadi root dari New Power, yaitu mobilisasi dan orkestrasi. Jadi pada akhirnya semua yang disampaikan oleh Profesor Enal Kasali ini berujung pada rambu-rambu bagi kita semua untuk aware dan untuk mawas diri dan untuk waspada terhadap perubahan zaman. Karena zaman itu mulai modern dan dalam pengembangan bisnis itu perlu dilakukan kiat-kiat khusus. Nah, buku ini tuh tepat untuk dibaca oleh siapa saja, baik dari pelajar, mahasiswa, maupun pedagang kecil maupun pedagang besar, karena wawasan yang didapatkan dalam buku ini tuh selain dari mobilisasi dan orkestrasi, buku ini juga memaparkan tentang wawasan bagaimana kita untuk menangkal serangan pihak luar, menemukan strategi bisnis dan peluang usaha baru. Nah, serta kita dapat mengambil hal-hal positif dari buku ini dan kita sebarluaskan lagi, dan dari buku ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih mawas diri. Karena setelah kita ketahui bahwa kita sudah tidak berada pada revolusi industri 3.0, tapi kita sekarang sudah berada pada revolusi industri 4.0.